Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Senin 23 Juni 2025. Sebelumnya gimana nih kabarnya Baraya? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ya Baraya, seperti biasa, di sini saya akan menyajikan sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah tercantum di Harian Umum Kabar Priangan yang datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke berita pertama yang sudah ada di halaman utama, yang mana ini datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Seperti kita ketahui, Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki bupati baru yang baru saja dilantik pada bulan ini. Nah, di sini dikatakan bahwa hindari krisis keuangan, Bupati Tasikmalaya terpaksa cut off APBD 2025. Mengapa cut off ya? Kita akan temukan jawabannya di sini. Sebuah kebijakan mengejutkan resmi diberlakukan di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin telah menginstruksikan penghentian sementara seluruh belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, kecuali untuk pembayaran gaji ASN. Keputusan drastis itu diambil setelah anggaran belanja tidak terduga senilai 28 miliar yang seharusnya menjadi dana darurat selama 1 tahun ternyata telah ludes di tengah tahun anggaran berjalan. Anggaran BTT yang seyogianya dialokasikan untuk penanganan kejadian mendesak dilaporkan telah digunakan untuk serangkaian proyek pembangunan vital, termasuk proyek tanggul laut dan perbaikan jalan. Akibatnya pos anggaran kini kosong melompong jauh sebelum akhir tahun ajaran. Akhir tahun anggaran. Di sini Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh SOPD untuk menunda sementara seluruh belanja APBD. Ia mengatakan bahwa instruksi ini mengacu kepada penghentian sementara belanja anggaran daerah. Ia mengungkapkan ini pada Minggu 22 Juni 2025. Nah, Cecep juga menjelaskan jika sisa anggaran APBD yang masih tersedia kini hanya boleh digunakan untuk kebutuhan rutin, mengikat dan mendesak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan kepala daerah. Ya, tentunya dari informasi ini kita mendengar tempo hari bahwa APBD atau BTT anggaran yang untuk BTT di Kabupaten Tasikmalaya ini mengalami kekurangan. Tentunya dengan adanya kekurangan untuk BTT ini tentunya akan menjadi hambatan juga bagi menanggulangi atau menangani musibah-musibah khususnya bencana alam di Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya dengan ada informasi ini kita juga jadi mengetahui bahwa dengan adanya cut off ini untuk menjaga krisis ekonomi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, tentunya dengan informasi ini juga kita berharap semoga kedepannya ini mendapat stabilitas secara keuangan maupun berbagai sektor lainnya khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Dan langkah yang diambil dengan Bupati Tasikmalaya ini tentunya ini merupakan langkah urgent yang diambil untuk menjaga stabilitas di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya ya Baraya. Di sini datang dari wilayah Garut. Ya, yang mana ini berita menggembirakan seputar prestasi yang ditoreh oleh wilayah Kabupaten Garut. Di sini ada MTQH 39 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meraih prestasi, yaitu Kafilah Kabupaten Garut peringkat 5. Kabupaten Garut berhasil meraih hasil positif dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis 39 tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung sepekan kemarin. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana dalam rilis dari Diskominfo Kabupaten Garut yang diterima Kabar Priangan pada Minggu 22 Juni 2025. Nah, dengan torehan juara 1 di 4 kategori, juara 2 di 2 kategori, juara 3 di 3 kategori, hingga juara harapan di 10 kategori, maka membuat Kabupaten Garut berada di peringkat 5 besar dalam MTQH tingkat provinsi ini dengan nilai keseluruhan yakni 162 poin. Ya, tentunya dengan poin yang ditoreh oleh Kabupaten Garut, oleh kontingen maupun kelompok kafilah Kabupaten Garut ini merupakan prestasi yang luar biasa, yang mana di tahun sebelumnya itu
MTQH ini dari Kafilah Kabupaten Garut ini meraih peringkat 6, yang mana di tahun ini mendapati kenaikan peringkat menjadi peringkat 5. Tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa, torehan prestasi yang luar biasa yang tentunya akan memicu semangat para peserta, para kontingen dalam terus berkegiatan positif. Tentunya dengan hasil yang positif ini juga menjadi kebanggaan bagi kita bersama, karena memang Indonesia ini merupakan wilayah dengan mayoritas Islam. Tentunya dengan ada kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya menjadi pemicu semangat kita juga untuk terus meraih prestasi, khususnya dalam dalam bidang pendidikan Islam. Ya, kita juga berharap semoga kota-kota lain, wilayah-wilayah lain, khususnya di Priangan Timur ini juga dapat meraih prestasi demikian, yang nantinya juga akan membanggakan prestasi di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, Baraya, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari wilayah Ciawi nih, Kabupaten Tasikmalaya. Ini juga akan menjadi informasi penutup untuk ulas berita kita pada kesempatan kali ini. Di sini ada petani pasir huni Ciawi berjuang melawan hama tikus. Ya, Baraya bisa melihat di sini di koran kami ini sudah ada dokumentasi yang mana ini para petani sedang berjuang mengusir hama tikus, yang tentunya ini akan mengakibatkan kepada produksi padi di persawahan, maksudnya di Pasir Huni Ciawi ini. Nah, di sini kita bacakan terlebih dahulu beritanya. Di sini semangat kebersamaan dan kegigihan petani di Kampung Pasir Huni, Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya kembali membara. Ratusan petani dari berbagai wilayah desa turun tangan dalam aksi gotong royong masif membasmi hama tikus yang telah merajalela dan mengancam keberlangsungan panen mereka pada Minggu 22 Juni 2025. Ya, gerakan kolektif ini merupakan respons mendesak setelah serangan hama tikus mengakibatkan kerugian besar, bahkan menyebabkan sekitar 5 hektar sawah mengalami gagal panen total. Suasana di areal persawahan Pasir Huni cukup ramai dengan dipenuhi derap langkah petani yang bertekad menyelamatkan sumber penghidupan mereka. Ya, seperti kita ketahui memang makanan pokok orang Indonesia itu merupakan nasi, yang mana ini dari hasil panen padi ini tentunya dengan adanya hama tikus yang akan menghambat proses regulasi maupun produksi dari si padi ini. Dan tentunya dengan usaha yang dilakukan oleh para petani di Pasir Huni ini juga semoga dapat menghasilkan, menstabilkan kembali produksi panen padi di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di wilayah Ciawi ini. Di sini juga Kepala Desa Pasir Huni Dadang menyampaikan bahwa serangan hama tikus merupakan masalah kronis yang kerap menimbulkan kerugian besar bagi para petani di desanya. Pihaknya berharap pemberantasan hama tikus yang dilakukan petani bisa efektif dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Ya, Dadang juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara para petani dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan penyuluh pertanian. Ya, tentunya dengan informasi ini juga merupakan langkah yang masif yang dilaksanakan oleh para petani maupun pemerintah yang bertugas di lapangan, khususnya di sektor pertanian ini. Karena seperti kita ketahui memang hama tikus ini akan berimpact yang negatif kepada produksi panen padi ini, karena memang padi ini menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Tentunya dengan ada hambatan ini menjadi kerugian atau hambatan yang memberikan dampak yang kurang baik untuk tidak hanya petani tapi juga untuk masyarakat yang memang membutuhkan beras ataupun padi gitu ya. Nah, Baraya, mungkin itu dia tadi ulas berita yang dapat saya sampaikan. Baraya, agar tidak ketinggalan informasi lainnya dan juga mendapatkan kejelasan informasi agar tidak misleading gitu ya, Baraya bisa cek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com, dan juga jangan lupa nih ikuti media sosial Instagram Priangan_TV agar tidak ketinggalan informasi terhangat dan menarik lainnya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, Baraya bisa di like, share, dan juga komen. Ya, saya Rifda Zudia pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.